Perkenalkan, nama saya Reni Kristina. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 236 Jakarta. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pendidikan. Koneksi antar materi modul 1.1 Filosofis Ki Hajar Dewantara akan dibahas dan dijabarkan dalam 4 pokok bahasan. Keempat subpokok bahasan tersebut meliputi: pertama adalah kesimpulan tentang pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan pada modul 1.1. Yang kedua membahas tentang keyakinan saya sebelum mempelajari pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan pada modul 1.1. Selanjutnya, yang ketiga akan membahas tentang perubahan-perubahan signifikan yang saya alami setelah mempelajari tentang pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan yang tersaji pada modul 1.1. Dan yang terakhir tentang tindak lanjut yang saya sudah lakukan setelah mempelajari tentang pandangan KHD mengenai pendidikan yang tersaji pada modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, beberapa bagian yang saya jadikan catatan bagi saya yaitu filosofi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan filosofi pendidikan yang sering kita dengar, yaitu ke-1, Ingarso Sungtolodo, yang artinya guru berada di depan memberikan teladan. Dalam hal ini, guru adalah panutan atau contoh teladan bagi setiap siswa. Kedua, Ingmadyo Mangunkarso, yang artinya guru berada di tengah untuk membangun keinginan mereka masing-masing. Dalam hal ini, guru adalah sebagai motivator, fasilitator, dan instruktur bagi siswa, mendampingi siswa, dan menciptakan ruang eksplorasi yang siswa inginkan. Ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya guru berada di belakang memberikan dorongan pada setiap siswa. Dalam hal ini, guru memberi dukungan dan dorongan bagi siswa setelah siswa menyadari akan impiannya ataupun cita-citanya. Membiarkan siswa berkembang sesuai bakat, minat, potensi, dan keinginan mereka masing-masing. Selanjutnya, yang menjadi catatan saya adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya merangkum sebagai berikut. Pertama, guru yang menuntun. Kedua, kodrat anak. Dan ketiga, budi pekerti. Hal ini akan dibahas lebih detail sebagai berikut. Pertama, guru yang menuntun. Ki Hajar Dewantara membedakan definisi kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan.
Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk memperbaiki dan melengkapi kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Namun, pendidikan diartikan sebagai kegiatan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, guru atau pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki pola lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, membekali, dan memotivasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Kedua adalah kodrat siswa. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan keadaan perkembangan zaman. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan guru atau pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melatih dan membekali anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 yang syarat akan perubahan. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya siswa sesuai dengan karakter, potensi, dan kemampuan daerah yang mereka miliki masing-masing. Yang ketiga adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat berseminya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti dalam pembentukan watak individual pada siswa. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam masyarakat. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Selanjutnya, saya akan mencoba
merefleksi apa yang sudah saya alami sedari sebelum mempelajari modul 1.1 dan setelah mempelajari modul 1.1. Saya mencoba menggunakan pertanyaan sebagai refleksi diri terhadap pemahaman saya mengenai modul 1.1 ini. Pertanyaan pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari pertanyaan-pertanyaan pemantik ini, saya akan menjawab dan menjabarkan sesuai dengan apa yang sudah saya lalui selama mempelajari modul 1.1. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: pertama, siswa harus memperhatikan guru ketika menjelaskan materi di depan kelas. Guru merupakan seorang yang harus diikuti dan diperhatikan. Suasana kelas diatur menjadi tunduk dan patuh kepada guru sebagai sumber belajar. Kedua, siswa yang memiliki nilai ulangan harian di atas kriteria ketuntasan minimal atau KKM, saya anggap sebagai siswa yang sudah benar-benar memahami materi. Sedangkan siswa yang di bawah KKM artinya remedial atau cenderung lemah menyerap materi pembelajaran. Ketiga, materi pembelajaran harus tuntas dilakukan oleh siswa sehingga akhir semester. Guru mengejar target materi tanpa memahami apakah peserta didik telah mengerti atau mencapai tujuan pembelajaran yang sesungguhnya. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Perubahan ini saya bagi dalam dua kategori perubahan, yaitu perubahan pemikiran dan perubahan perilaku yang semaksimal mungkin perubahan tersebut mengacu pada pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, perubahan pandangan atau pola pikir. Pembelajaran tidak berpusat pada guru, melainkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Guru merupakan fasilitator dan motivator bagi siswa. Membiarkan siswa yang menjadi pusat pembelajaran di setiap harinya. Kedua, pendidikan tidak menitik beratkan pada kualitatif saja. Banyak hal lain yang dapat kita ukur sebagai pencapaian pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi yang kita sampaikan. Ketiga, perlu memahami karakteristik anak. Beragam karakteristik anak dengan latar belakang budaya dan lingkungan keluarga harus kita pahami dengan seksama. Keempat, memahami kodrat alami dan kodrat zaman anak. Kodrat alami yang mereka bawa dari keluarga dan lingkungan berbeda menjadi suatu kekhususan kita untuk memahami anak.
Begitupun dengan kodrat zamannya. Kodrat zaman yang berbeda juga menjadi acuan untuk melengkapi pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Kelima, merdeka belajar untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan anak. Biarkan anak merdeka bereksplorasi untuk memahami pembelajaran. Kita sebagai guru berperan sebagai pamong yang harus menuntun dan mengarahkan mereka dengan baik. Selanjutnya adalah perubahan tingkah laku dalam menjalankan tugas sebagai guru. Pertama, membuat kesepakatan kelas agar anak termotivasi untuk belajar. Mengajak anak berdiskusi tentang kesepakatan kelas dapat menumbuhkan motivasi dalam pembelajaran. Guru mendengarkan pendapat mereka, apa yang mereka mau untuk dijadikan suatu kesepakatan agar pembelajaran menjadi mudah dan menyenangkan. Kedua, merancang pembelajaran yang menarik untuk menumbuhkan motivasi anak. Mencoba bermacam model pembelajaran interaktif dapat menjadi solusi agar pembelajaran tidak membosankan sehingga anak akan selalu bersemangat untuk belajar. Ketiga, melakukan refleksi setiap akhir materi pembelajaran. Setiap selesai materi, saya berupaya agar ada refleksi tentang apa yang sudah dipelajari di kelas. Hal ini menurut saya penting untuk mencari penguatan pada setiap pertemuan pembelajaran. Keempat, memberikan kebebasan anak untuk mengeksplorasi pengetahuan mereka tentang materi pembelajaran yang diberikan. Memberikan waktu kepada anak untuk membangun pemahaman dan mengeksplorasi pengetahuan mereka mengenai materi pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kelima, menyesuaikan pembelajaran yang relevansi dengan kemajuan teknologi zaman sekarang. Saya memanfaatkan teknologi informatika untuk menunjang pembelajaran di kelas. Hal tersebut membuktikan bahwa pembelajaran tidak hanya bersumber dari guru dan buku cetak saja, namun banyak hal yang bisa dijadikan sebagai sumber dan media belajar siswa. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, saya merancang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dengan siswa sebagai pusat pembelajaran yang selaras dengan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Kedua, saya menerapkan nilai-nilai pembelajaran yang mengacu pada kearifan lokal. Budaya daerah yang semakin punah dapat kita lestarikan dengan mengaitkan nilai-nilai kemasyarakatan dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Mengenalkan kembali budaya daerah agar siswa mengetahui dan bangga dengan sosio-kultural mereka. Ketiga, membuat refleksi dan umpan balik pada setiap akhir materi. Hal ini akan saya lakukan pada setiap akhir pembelajaran sehingga pembelajaran akan bermakna dan ada penguatan terhadap materi pembelajaran tersebut. Keempat, pembelajaran yang mengedepankan budi pekerti. Artinya, tujuan akhir bukan saja hanya berpadu pada nilai kualitatif peserta didik. Namun, pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran yang menumbuhkan budi pekerti yang baik pada setiap peserta didik kita. Kelima, saya merancang pembelajaran yang merdeka
yang diintegrasikan dengan pencapaian penguatan pendidikan profil pelajar Pancasila. Keenam, berupaya melakukan pembelajaran yang berkenan dengan kecakapan abad 21 kepada siswa. Sesuai dengan kodrat zamannya, kita selaku pendidik harus mampu mengikuti pembelajaran yang dinamis. Kemajuan teknologi juga harus kita iringi, sehingga kita dapat menyesuaikan dengan kodrat zaman peserta didik kita saat ini. Demikian refleksi yang saya lakukan untuk pembelajaran pada modul 1.1 ini. Sebagai penutup, saya kembali akan merangkum pengetahuan saya mengenai filosofi pendidikan nasional yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua untuk menjalankan tupoksi kita demi kejayaan pendidikan nasional Indonesia.